kolan apanya ucapannya. Siapakah orang yang lebih bagus ucapannya? Turun apa hadis ayat paman Hasan itu fil muadzini, di dalam masalahnya beberapa orang yang ada. Adakah orang yang lebih bagus ucapannya, perkataannya daripada orang yang menyeru, mengajak kepada jalan Allah, yaitu sholat wa amila sholihan. Itu alasannya mengatakan bahwa adzan lebih afdal daripada imamah. Yang kedua alasannya wali sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu bermula beberapa imam itu dumanaku, beberapa orang yang tanggung jawab. Imam itu kan tanggung jawab, menanggung, katakan fatihahnya imam atau fatihahnya makmum ketika dia makmumnya masbuk. Wal muadzinuna bermula beberapa orang yang beradzan itu dumanaku, beberapa orang yang bisa dipercaya karena dia menjaga waktu. Adzan salah, wah bahaya, berarti puasa. Belum masuk maghrib ada, wah orang berbuka, bahaya. Makanya kata Nabi fa'arsada, maka semoga menunjukkan Allah siapa Allah al-a'immata pada beberapa imam, wa ghafara, semoga mengampuni siapa Allah lil adzina kepada beberapa orang yang bukan ada. Jadi imam itu mana tanggung jawab, kalau adzin itu mana orang-orang yang terpercaya. Maka Nabi mendoakan semoga para imam diberi petunjuk oleh Allah karena dia tanggung jawab. Muadzin semoga diampuni. Nah, Ghafar diampuni lebih tinggi daripada irsyad. Jadi diampuni dosanya itu nilainya, rasanya kan lebih tinggi daripada dapat hidayah. Orang dapat hidayah belum tentu dapat ampunan. Ada orang asal nggak sholat terus dapat hidayah sholat. Itu kan belum mesti dia dapat jaminan maghfirah. Tapi kalau orang maghfirah mesti dapat hidayah. Itu alasannya kan, bahwa adzan lebih utama daripada imamah. Wal aminu, bermula orang yang bisa percaya itu aksan lebih bagus kalan apanya keadaannya minal domini daripada orang yang menanggung jawab. Orang seperti itu angel, yang tanggung jawab itu pakai baik, tapi belum mesti jangan percaya. Wa Umar radhiyallahu anhu, qala Umar, kata sendiri Umar, dasarnya bahwa adzan lebih utama daripada imamah. Lau kuntu, andai kata ada siapa saya itu muadzinan, orang yang tukang adzan, andai kata saya itu menjadi orang yang muadzin, lama bala itu maka sungguh tidak menghiraukan siapa saya. Lama bala itu maka sungguh tidak menghiraukan siapa saya. Allah ujaidah, padanya tidak berangkat perang siapa saya. Wala hujjah, dan tidak haji siapa saya. Wala aktamiro, dan tidak umroh siapa saya. Ba'da hajati Islam, di dalam istilah haji Islam. Ini kata Sayyidina Umar, wama saya ini, status saya ini muadzin. Saya tidak peduli, saya tidak ikut perang, saya tidak haji, tidak umroh lagi, nggak masalah. Yang penting saya sudah hajatul Islam. Satu, saya nggak haji yang kedua, nggak umroh yang kedua, nggak berangkat, nggak apa. Yang penting saya adzan saja. Sudah ikut. Ini dalilnya orang katakan adzan lebih utama daripada imam. Nah, cuman orang yang mengatakan bahwa imamah afdal itu begini. Coba Rasulullah dan khulafa'i rasyidin itu nggak ada yang muadzin, imam-imam semua. Itu rasanya. Terus dibantah orang yang mengatakan bahwa adzan lebih utama. Gini, Rasulullah nggak adzan, khulafa'i rasyidin nggak adzan, itu karena beliau itu punya pekerjaannya ini yang lebih utama daripada adzan, yaitu ngurus masyarakat. Dan orang yang adzan itu kan harus jaga waktu, kumpul masjid, kan semua asal di masjid. Nah, Nabi dan Rasul itu punya pekerjaan yang lebih utama daripada itu. Itu alasannya beliau nggak ada. Jadi selalu apa? Sama-sama punya alasan. Cuman ketika Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu beda pendapat, tentu digunakan An-Nawawi. Karena An-Nawawi mengatakan bahwa adzan afdal minal imamah. Yang menilai sumber apa. Nah, cuman ini ada yang Imam Wardi itu hebat. Ini yang bisa kita pakai di masyarakat ya, tentang masalah kehebatan adzan dan imamah. Kata Imam Wardi, adzan dan imamah itu semua punya kelebihan masing-masing. Dan itu
apa ya, bisa diterapkan pada pribadi orang, karena pribadi orang itu nggak sama. Contoh sekarang gini, Pak Rojab ini suaranya merdu bagus, kemudian fikihnya jalan, artinya adzan juga enak, jadi imam juga mumpuni. Nah kemudian kebetulan di situ itu nggak ada yang menyamai Pak Rojab, artinya pas jamaah yang ada, wah suaranya biasa-biasa. Yang imami juga biasa-biasa. Pak Rojab punya kelebihan di antara yang ada. Nah itu beliau jadi muadzin dan jadi imamah hebat. Nah karena suaranya juga merdu, jadi imam, beliau mumpuni, itu bagus. Dan misalkan saya kadang-kadang di masjid itu kan yang ada gak ada, jadi adanya sendiri, imamnya sendiri. Memang beliau dalam komplek itu memang gimana ya, nggak ada yang lain gampangannya kan, jadi borong kan. Nah, itu hebat. Nah yang kedua, ada orang ini maaf ya, suaranya merdu bagus enak, cuman dia segi fikihnya, segi ilmu syar'i kurang. Nah orang seperti ini ya sudah adzan saja, nggak usah ngimami kan gitu kan. Atau sekarang dibalik, ada orang itu suaranya wah nggak karuan, kalau adzan ini bisa repot ini masyarakat kan, cuman dia ahli fikih, menguasai ilmu-ilmu tentang masalah sholat, ya sudah ngimami saja, nggak usah ada. Yang utama seperti itu imam nggak usah ada. Jadi kan memang situasi kondisi orangnya masing-masing. Nah ada orang yang kayak yang pertama tadi, ngimami yo hebat, ada juga bagus. Cuman yang lain juga ada seperti dia. Nah ini yang lebih utama yang mana? Nah ini yang khilaf tadi itu. Ada yang mengatakan adzan saja, ada yang mengatakan jadi imam. Jadi paham? Itu Imam Mawardi. Wah ini pas lah kan, karena ada orang kadang pinter, cuman suaranya, wah kalau ada mungkin bisa, saya repot ini kan, ya sudahlah jangan imam saja, nggak usah ada. Ada orang ini ilmunya pas-pasan, cuman suaranya enak, itu ada dan nggak usah imami, gitu kan? Jadi tengok situasi kondisi masing-masing. Fa'in tanazza'a, maka apabila berebut jama'atun, siapa golongan orang banyak, fil adzani, dalam adzan, rebut ini. Watasahu, dan perselisihan, oh, saya dulu, saya yang adzan. Ukri'a, maka diundi siapa bainahum, antara jamaah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu nas, lau ya'lamu, andai kata tahu annasu, siapa masyarakat, umpama masyarakat tahu ma, pada barang, yaitu fadilah, keutamaan dan barokah, finidai, yang tetap dalam adzan, wasofil awal, dan sof yang pertama, summalam yajidu, kemudian tidak menemui siapa nas, yang nggak menemui untuk adzan, untuk sof awal, illa ayastahimu, kecuali hendaknya undian siapa nas alaihi, atas aikulun minhuma, anidak wasofil awal itu alai, atas anidak wasofil awal, yolastahamu, maka sungguh undian siapa nas. Jadi kata Nabi, umpama masyarakat tahu fadilahnya, berkahnya jadi muadzin, berkahnya sob di awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali pakai diundi, mereka akan undian apa ingin apa mendapatkan dia sebagai muadzin atau sob, satu luar biasanya. Cuman rata-rata sekarang kan ada biasanya di masjid itu waktu sholat gak ada jadwal muadzin, ya mungkin itu saja, nggak usah rebutan, ikuti jadwal yang ada. Rebutan kan kalau nggak ada apa, nggak ada jadwalnya. Kalau jadwalnya itu harus jadwal, nggak usah dilihat. Huma bermula adzan wal iqamat, itu sunatani, sunat keduanya. Wa min ashabina, dan itu sebagian ashab kita, man bermula orang kola yang berkata siapa man, huma bermula adzan wal iqamat, itu fardun min furudil kifayah. Ada yang mengatakan adzan iqamat itu fardun min furudil kifayah. Fa in ittafaqo, maka bersepakat ahli baladin, siapa ahli negara, ahli daerah, au ahlu su'in, atau ahli daerah, ada penduduk kan, penduduk kota atau penduduk desa, kampung, itu sepakat ala tarkiha, atas meninggalkan ala tarkihima, atas meninggalkan adzan wal iqamah,
Iya tarki imam atau tarki? Tarki imam. Harus meninggalkan adzan kok semangat. Terus kita harus adzan, harus qomat. Kutilu, wah maka diperangi mereka. Siapa ahlu baladin awal sukin ahli daerah itu alai karena tarkiyah. Alasannya li'anna adzan itu min sya'airil Islam. Li'anna kembali ada ubah. Ya. Yang si adzan itu min sya'airil Islam sebagian pada syiarnya Islam. Fala yajuzu maka tidak boleh taktiluhu apa menyepikan adzan. Jadi enggak boleh adzan disunyikan, itu enggak bisa. Itu syiar Islam. Wa qala Abu Ali ibnu Khairon wa Abu Sa'id al-Ustufri huwa bermula adzan sunnatun sunnah. Adzan sunat ila fil Jumat. Kecuali dalam sholat Jumat. Fa nasi adzan itu min faraidil kifayah. Kalau adzan dalam sholat Jumat itu fardu kifayah. Dia di dalam Jumat alasannya li'annaha karsunya perkara pemirsaan itulah maktasot ketika khusus al-Jum'atu apa sholat Jumat biwujubil jamaati dengan wajibnya berjamaah berarti ikhtasot maka khusus apa Jumat biwujubi doai dengan wajibnya mengajak adzan ilayah kepada Jumat. Jadi beliau berdua Syekh Abu Ali dan Abu Sa'id al-Ustufri mengatakan adzan itu sunat kecuali sholat Jumat itu fardu kifayah. Alasannya begini, Jumat itu kan wajib jamaah, jamaah. Nah, otomatis ngajak, katakan adzan untuk sholat Jumat itu jadi wajib, yaitu wajib fardu kifayah karena sholat Jumat wajib jamaah. Wal madhabu bermula qaul yang kuat dalam madhab Syafi'i. Wal madhabu berqaul yang kuat dalam Syafi'i itu al-awalu yang pertama yaitu sunat walaupun apa sholat Jumat. Alasannya li'ana karusnya adzan itu kan doa pun mengajak ila sholati kepada sholat. Adzan itu mengajak sholat sehingga falam wajib maka tidak wajib apa adzan mengajak yang sholatnya wajib. Disamakan kaqaulihi seperti perkataannya man terus maksud as-sholata jami'an. As-sholat aja mi'an. Jadi kayak sholat id ya. Ini artinya menyangkal pendapatnya Abu Ali dan Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah adanya. Itu disangkal dengan ini karena sholat jamaah itu kan harus berjamaah. Sekarang gini sholat id, sholat gerhana itu kan dianjurkan jamaah. Cuman kan tidak wajib adzan, hanya ucapan as-sholatu jami'ah. Padahal itu juga dianjurkan apa? Jamaah. Nah, ini menyangkal pendapatnya berdua. Wahal yusanu dan adakah disunatkan apa adzan lil fawaiti untuk beberapa sholat yang habis waktunya, sudah lepas waktunya. Fihi itu dalam jawabnya hal salah satu akwalin bermula 3 beberapa pendapat. Qala berkata siapa Imam Syafi'i fil dalam kitab ada orang punya sholat qodok zuhur asar maghrib isya subuh misalkan kan. Nah, itu gimana adzan apa enggak? Imam Syafi'i dalam kitab yuqimu qomat siapa saksun laha karena fawaid walayu adinu qomat wae adzan. Wadalilu bermula dalilnya alaihi atas yuqimula wal adinu itu hadis rawa yang meriwayatkan pada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Abu Sa'id kubisna tertahan siapa kita yaumal khandaqi dalam hari perang Khandaq itu kan bikin parit itu kata dhaba sehingga berlalu sehingga lewat sehingga berlalu hawiyun apa sebagian minal laili dalam waktu malam kata kufina sehingga dicegah siapa kita dari serangan musuh kata kufina sehingga dicegah atau dihalangi siapa kita sehingga dihalangi siapa kita dari serangan musuh wa dzalika bermula itu kufina itu qaulu ta'ala wa kafallahu mu'mininal qital wa kafa dan menghalangi Allah siapa Allah al-mu'minina pada beberapa orang mukmin al-qitala pada berperang.
Jadi ada sholat fawaid itu hanya qomat saja, nggak usah adzan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id bahwa dia berkata, "Hubisna yaumal khandaq." Wah, ketika perang Khandaq ini kami terhalang, nggak sholat beberapa waktu, sehinggalah malam itu berlalu. Nah, ini berarti bisa zuhur, asar, maghrib, ya kan? Kata kufina, sehingga kita ini sudah dicegah oleh Allah dari serangan musuh ke bukan musuh. Nah, ketika itulah baru kami melaksanakan sholat. Wadari ta'ala wa tafadhal minal kita. Jadi kafa itu kalau muta'addi maf'ul dua, ini perlu diperhatikan. Itu maknanya si wakafa, semoga mencegah atau menghalangi. Wakafa menghalangi atau mencegah. Allah siapa mukminin. Jadi maf'ul dua, maf'ul awal kita maf'ul sani. Lalu kafa itu cukup. Nah, kafa cukup itu maf'ulnya hanya satu. Kafa cukup kan? Kalau begitu bedanya. Maf'ul dua kan? Maka ya qawiyu ya matin ikfisarodo ini. Ikfini sarodo. Fada'a maka memanggil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan pada Bilal. Terus fa'amaro maka perintah siapa Rasul pada Bilal. Faqoma maka qomat siapa Bilal adhura pada zuhur. Bilal zuhur qomat. Fasholla maka sholat siapa Rasul pada zuhur. Terus wa aksana dan membaguskan sholat siapa Nabi. Terus kama tu sholla sebagaimana dilakukan apa zuhur fi waqtiha. Ada potong kodok sholatnya bagus Nabi itu. Bilal sudah kalau qomat Bilal. Nah, terus dia sholat zuhur. Suma akoma setelah zuhur suma akoma qomat siapa Bilal asro qomat al asar. Fasolah maka sholat siapa Nabi pada asar kadalika khalis laksana. Terus kodok asar bagus sholatnya. Nah, bukan kok terus kodok terus cepat-cepat tidak bagus Nabi. Suma akoma qomat siapa Bilal maghrib. Fasolah maka sholat siapa pada maghrib kadalika khalis seperti itu aksana. Summa akoma qomat siapa Nabi al-isya pada isya. Qomat siapa Bilal isya. Fasolah maka sholat siapa Nabi pada isya kadalika kali itu apa? Aksana. Itu alasannya. Kedua, wali anal adzan kalau si adzan itu lil amin untuk memberi waktu, memberitahu bil waktu dengan masuknya waktu. Nah, waqt fatah kali benar-benar sudah lepas, sudah berlalu al waktu apa waktu? Sholat itu alasannya. Adzan itu kan untuk ngasih tahu maksudnya waktu. Sedangkan waktunya sudah lewat, makanya nggak usah ada qomat saja. Wal iqomatu bermula qomat turadu. Itu dimaksudkan apa qomat? Listiftaqi sholati untuk memulai sholat. Wadhalika bermula itu istisqa maujudun. Kenapa qomat? Karena qomat itu dimaksudkan untuk memulai sholat. Wadhalika maujudun. Memulai sholat itu ada. Karena ayo sholat dulu, qomat, asar, qomat. Waqala berkata siapa As-Syafi'i fil Qadim. Yu'adzinu yu'adzan siapa sasun wa yuqimu dan qomat siapa sasun pula untuk sholat yang pertama waqdaha khalisnya Allah. Wa yuqimu dan qomat siapa sasun dilati untuk sholat ba'da yang setelahnya al-ula itu qadim. Wa dalilul jumlah dalilnya ali atas yu'adzinu wa yuqimu ila akhir. Itu maka hadis yang meriwayatkan pada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anal musyrikina beberapa anal musyrikina pada sungguhnya beberapa orang musyrik ainin anan itu salgolu itu menyibukkan siapa musyrikin Nabi sallallahu alaihi wasallam an arba'i sholawatin menyibukkan Nabi semoyak-moyak Nabi kan inilah menjaga nyawa hidun nafsi kan. Menjaga nyawa itu dalam hal ini itu lebih abdul daripada sholat. Harusnya kan bisa dikodok. Kalau meninggal dikodok gimana? Makanya sampai ada orang api kita mau sholat terus ada orang tenggelam. Kalau nggak kita tolong orang itu mati. Tapi tolong waktunya habis itu kan wajib tolong orang itu. Itu nyawa itu lebih berharga daripada waktu sholat. Kata dabas sehingga berlalu minal laili dari waktu malam apa barang kata dabas sehingga berlalu minalaili dalam dari waktu malam apa barang insyaallah. Ini artinya sehingga berlalu waktu malam. Masya Allah itu nggak ada penjelasan berapa jam berapa saat. Makanya Masya Allah
Fa amara maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, fa adzana maka adzan siapa Bilal, summa aqoma kemudian qomat siapa Bilal, terus fa sholla maka sholat siapa Nabi sebagai imam al-dhuhra pada zuhur, terus summa aqoma. Dan dalilnya kan adzan ini Bilal adzan terus qomat dan Nabi sholat zuhur. Nah seterusnya hanya qomat-qomat saja. Summa aqoma qomat siapa Bilal fa sholla Nabi al-asra, summa aqoma Bilal fa sholla al-maghrib Nabi al-maghrib, summa aqoma qomat Bilal fa sholla Nabi al-isya. Wali asar yang kedua, wali analuma karena sesungguhnya zuhur dan asar kan zuhur dan asar itu sholatani, itu dua sholat jamaah yang mengumpulkan huma pada sholatani waktu wahid, zuhur asar bukan dikumpulkan dalam satu waktu ketika jam sama, maka yo adzan yo qomat alasannya, sehingga fakanata maka ada apa zuhur dan asar itu biadane dengan satu adzan wa iqamah ini dikiaskan kal maghribi seperti maghrib wal isya bil muzdalifah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Nabi huma pada maghrib wal isya biadanin wa iqamah ini. Jadi Nabi ketika di Muzdalifah itu maghrib dan isya itu jamaah. Nah, jamaah ini kan sehingga adzan dan dua qomat kal maghribi seperti maghrib. Nah ini dalilnya orang yang ngotot pokoknya itu jamaah maghrib isya. Nabi itu ketika di pelaksanaan haji itu jamaah. Yang tidak mau jamaah, Nabi ini kan statusnya musafir karena tidak pernah mungkin kayak kita. Kita ini kan sudah berhari-hari di Mekah, statusnya adalah mukim. Dan Nabi itu nggak mukim, langsung patas. Makanya jamaah Nabi karena statusnya masih musafir. Wa qala Syafi'i fil imla. Gini, in amala apabila mengharapkan siapa saksun istima'an nasi pada kumpulnya masyarakat yo adzana wa qoma. Kalau seseorang ini berharap masyarakat bisa kumpul yo adzan dan qomat, wa illam yu'amil apabila tidak berharap siapa saksun aqoma ya tidak berharap siapa saksun ai istima'an nas aqoma maka qomat siapa saksun. Wa dalilu bermula dalilnya alaihi atas in amala ila akhir itu anal asmi adan itu lodu lijabitas. Adan itu kan dimaksudkan untuk kumpulnya orang. Nah sekarang sholat kodo itu mengumpulkan orang gimana ya kodo kita? Maksudnya ngajak orang kodo. Fa illam yu'amil maka apabila tidak mengharapkan siapa sasun al jam'a pada kumpulnya masyarakat yolam yakun maka tidak ada itul adzan untuk adzan wajun apa alasan. Wa idza amala apabila berharap siapa sasun pada istimewa unas karena maka ada itu lau bagi adzan wajun apa alasan. Qala busan wala hadzal qauli ay wa idza jaraina apabila berpendapat siapa kita ala hadzal qauli atas pendapat, kalau kita ngikuti pendapat ini bahwa kalau memang kita mengharapkan kumpulnya masyarakat ya kita adzan. Kalau nggak ada harapan nggak usah adzan. Kalau kita ngikuti pendapat kayak gini, berarti lisolati untuk sholat al hadiroti yang hadir waktunya. Aidon kali lagi ida amala apabila mengharapkan siapa sasun al istima'ah pada kumpulnya masyarakat laha karena sholatil hadiro berarti adzan wa qoma. Berarti yo adzan yo qomat wa illam yu'amil. Kalau nggak ada harapan, sini sendirian, kalau saya adzan ini mana ada orang mau datang. Nanti ba'aqoma walam yu'adzin. Dan ini kalau yang nggak masuk. Kita ini ada orang nggak ada orang waktu adzan ada. Makanya kata Abu Sa'd, kalau kita ngikuti apa yang dikatakan As-Safi dalam kitab Imla, berarti yang hadir katakan asar nanti. Kalau kita mengharapkan adanya masyarakat datang, ya adzan, kalau enggak ya enggak. Kayak kan repot. Dan adzan tetap dianjur, nah, walaupun nanti ada yang datang apa tidak. Wa in jama'a baina sholataini. Oh, wa alam bis.